Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Sadikin. Nah, kemarin atau pada kesempatan yang lalu saya sempat menyampaikan tentang isi pasal 35 ayat 2 UUP nomor 1 1974, mana itu isinya tentang atau maksud atau yang termaksud dari bunyi pasal itu adalah tentang kedudukan harta bawaan. Nah, dalam kesempatan itu pula saya sempat berjanji akan menyampaikan informasi tentang kedudukan harta bersama atau harta gonogini. Nah, harta gonogini itu juga diatur dalam undang-undang, khususnya undang-undang perkawinan, yaitu pasal 37 1974 itu. Ya. Dan dalam kompilasi hukum Islam juga diatur. Nah, apa sih harta gonogini? Tentunya harta gonogini itu berbeda dengan harta bawaan. Yaitu harta gonogini adalah harta yang dihasilkan pasca mengucapkan ijab dan qabul, pasca mengucapkan janji suci untuk berkumpul, bersatu, berhimpun agar saling merelakan dengan ikrar cinta dan kasih, gitu kan. Nah, ketika sudah berkumpul dan disahkan oleh undang-undang, yaitu dengan terbitnya akta nikah, disahkan oleh pemerintah dengan terbitnya buku nikah, maka pasca itu Anda bekerja, seumpamanya suami bekerja, istri bekerja, dan dari hasil bekerjanya itu dia berlimpah rezekinya, lalu dia berhasil atau keduanya atau salah satu pihak itu berhasil dalam pekerjaannya, lalu membangun rumah, membeli mobil, membeli sepeda motor, hewan ternak, tanah, dan lain sebagainya, maka semua yang dihasilkan itu adalah yang dimaksudkan dengan harta bersama, itu kan, atau harta gonogini. Nah, ketika itu disebut atau dipahami dan diyakini sebagai harta gonogini, maka konsekuensinya yaitu adalah harus dibagi secara rata, setengah-setengah. Jadi mobil, kalau semuanya mobilnya harganya 100 juta itu, ketika bercerai dan digugat dan diminta pembagian dari harta yang ada itu, maka harta itu harus dibagi setengah-setengah, setengah buat istri, setengah buat suami. Nah, ada juga yang agak aneh pertanyaannya, kadang muncul pertanyaan, nah bagaimana kalau seumpamanya yang bekerja hanya suami, istri tidak bekerja? Apakah harta yang dihasilkan itu masih bisa disebut dengan harta gonogini? Ya masih itu. Apalagi si suami yang seumpamanya sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan agama dan aturan negara terhadap istrinya. Seperti halnya sering menelantarkan, memarahi, seolah-olah istri itu sebagai babu, gitu kan, karena tidak bekerja. Nah, persoalannya bukan di posisi tidak bekerjanya, akan tetapi suami itu kan memang sudah kewajibannya adalah bekerja, mencari nafkah untuk istri dan anaknya, itu kan. Sedangkan istri itu tidak diwajibkan pada dasarnya, tidak ada kewajiban istri itu untuk bekerja. Karena apa? Karena istri itu punya kewajiban adalah untuk menjaga kehormatan suaminya, menjaga keselamatan anaknya, mendidik anak-anaknya, dan menjaga harta-harta suaminya yang dikumpulkan atau dihasilkan dari bekerjanya suaminya itu. Nah, ketika sisi istri itu bekerja, maka itu sebenarnya adalah iktikad baik istri untuk membantu suami agar tidak terlalu terbebani dalam perekonomiannya, ya kan, dalam mencari nafkahnya, meringankan sebenarnya. Tapi
Tetapi pada hakikatnya harta yang dihasilkan oleh istri itu adalah hak istri tetap. Tidak ada suami itu harus terlalu memaksakan ini juga hak saya gitu kan. Kalau secara tidak langsung sih, ada banyak meme kan yang menyatakan harta suami harta istri, harta istri harta istri tetap gitu kan. Tapi itu meme saja. Tapi kalau hukum dasarnya itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 itu tidak melihat lebih pada siapa yang bekerja. Kan tetapi ketika salah satunya bekerja, suami yang bekerja seumpamanya, istri tidak, lalu berhasil membeli barang berharga seperti hanya mobil dan lain sebagainya yang disebutkan tadi, maka ketika terjadi perceraian, istri tetap mendapatkan hak setengah dari harta itu. Atau logikanya terbalik gitu kan, berbanding terbalik, yaitu istri yang bekerja tapi suami tidak bekerja. Ya suaminya yang keterlaluan sebenarnya. Tapi kalau semuanya suaminya itu memiliki setelah beberapa tahun menikah dia kecelakaan dan lain sebagainya, lalu istri yang lebih banyak bekerja. Nah, itu pun sama ketika terjadi perceraian atau ketika harus terpaksa berpisah atau bercerai, maka harta yang dihasilkan pun itu juga harus dibagi setengah-setengah. Nah, begitu ya untuk penjelasan atau informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila mana ada yang tidak berkenan atas informasi saya, maka tidak perlu menghujat, tapi sampaikan kritik yang membangun, karena ini bagian dari kewajiban, yaitu transformasi ilmu atau transformasi pengetahuan, transformasi pengalaman. Karena sampai kapanpun kita ini perlu untuk melakukan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme. Tapi yakinlah selama kita belajar, maka derajat kita akan diangkat oleh Tuhan. Selama kita ingin mendengarkan, menghargai orang lain, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan harkat dan martabat yang baik menurut Allah dan menurut manusia nantinya. Sebagaimana janji Tuhan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.